Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basri, guru SMP Negeri 1 Remerasa Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan mengajarkan materi unsur-unsur pembangun cerita pendek. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah luar biasa semangatnya hari ini. Dan begitu mari kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kembali kita. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut, saya persilakan kedua kelasnya untuk di depan untuk persiapkan dan memimpin doa. Silakan. Sedia untuk belajar? Sedia. 1, 2, bersalam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, duduk kembali dan baca doa. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Semoga kegiatan kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu saya akan kehadiran siapa yang tidak hadir hari ini? Semua? Kita sama-sama apa? Karena kehadiran itu masuk juga dalam apa? Disiplin. Jadi ini perlu saya sampaikan mengenai tata tertib di sekolah kita ini harus selalu kita taati, pertama aturan-aturan yang berlaku di sekolah ini harus kita taati, pertama dalam disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin dalam belajar. Indonesia, jangan lalu sisihkan untuk negara masa yang akan datang, kewajiban muda menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Pelajaran ini yang lalu masih ada yang ingat? Tentang pidato prestasi, Pak. Apa? Tentang pidato Prestasi. masih ada yang ingat itu? Pidato prestasi merupakan suatu keterampilan pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan khayalak dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dengan gaya penampilan yang menarik sehingga mampu membuat khayalak percaya dan mengikuti gagasan yang disampaikan oleh pembicara atau keinginan orang. Iya, jadi pidato proses adalah kegiatan di depan layar untuk mempengaruhi apa? Halayak umum di apa yang disampaikan oleh sang orator. Kalau struktur pidato masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Pidato persuasif yaitu membuka isi penutup. Iya, yang itu baik tadi. Struktur pidato itu terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup.
Coba dibaca satu orang tujuan pembelajaran kita ini. Apa? Tujuan pembelajaran kita ini yaitu mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyebutkan unsur membangun dengan tepat serta yang mendukung dalam cerita pendek yang ingat akan dibaca. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita ini mengidentifikasi dan menganalisis unsur pembangun dengan tepat serta dengan bukti yang mendukung dalam cerita pendek yang didengar atau dibaca. Jadi ini merupakan hal pembahasan kita hari ini. Nah sekarang saya tanya, pernahkah kalian membuat cerita tentang pengalaman kalian? Kami jarang kita lanjut saja. Hal-hal yang perlu dicermati pada video. Ya, sebentar saya akan tayangkan video. Jadi dulu saya tayangkan, dibaca dulu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam video. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam Gunung Beser. Mereka akan bergidik hanya membayangkan keangkerannya. Mereka, dari kakek nenek sampai anak-anak, hafal cerita keangkeran Gunung Beser. Inilah tadi tayangan cerita pendek tentang pohon keramat. Jadi yang tentunya kalian sudah menyimak hal-hal yang perlu diketahui dalam cerpen ini. Nah, itu yang terkait dengan unsur pembangun cerpen tersebut. Nah, sebelum saya lanjut menjelaskan materi ini, saya akan bagi kelompok dulu. Nah, ada kelompok ini. Saya akan bagi kelompok menjadi 4. Satu, dua, pasang ini. Tiga. Yang tahap ini apa itu cerpen? Silakan cerpen. Cerpen adalah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Lagi? Pak. Silakan. Cerpen merupakan cerita fiksi bentuk prosa yang padat. Unsur-unsur ceritanya terpusat pada satu peristiwa pokok. Ya, masih ada? Ada yang lain lagi? Saya Pak. Silakan. Cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi yang menceritakan kisah yang dialami oleh tokoh secara ringkas dan pendek, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Iya, masih ada? Ya, silakan lagi. Cerpen adalah karya sastra yang membuat cerita secara musat pada suatu pokok pikiran saja. Iya, jadi keempat, Pak, pengertian disampaikan oleh anak ini maka dapat kita simpulkan cerpen adalah suatu karya sastra pendek yang menceritakan kisah diri dari satu tokoh yang di dalamnya terdapat permasalahan serta solusi dari masalah tersebut. Lagi? Jadi tadi ada berapa tadi? Ada 6. Tadi yang pertama adalah asra. Mari kita bahas satu-satu. Apa itu asra? Ada yang bisa baca? Silakan. Abstrak adalah gambaran awal dari cerita, biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita, sehingga abstrak bersifat opsional, boleh ada atau tidak ada dalam cerita. Untuk yang kedua, coba pilih. Orientasi pada cerpen biasanya mengenalkan tokoh, latar dan peristiwa awal cerita. Tiga, rangkaian peristiwa. Ada yang bisa baca? Kalau mau apa lagi? Silakan. Rangkaian peristiwa, bagian yang menceritakan secara kronologis semua yang dialami oleh tokoh. Komplikasi. Coba kelompok 3. Belum ada semuanya ini. Ya, silakan.
Komplikasi berisi urutan kejadian konflik yang dihubungkan secara sebab akibat. Lanjut di kelompok 2. Coba Zakir, belum terdengar suara Zakir. Solusi. Solusi merupakan bagian akhir yang berisi solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Udah. Amanat atau pesan atau nasihat yang disampaikan oleh penulis cerpen kepada pembaca sama seperti abstrak, kode pun bersifat opsional. Tadi struktur ada, nah atau bagian-bagian dari cerpen. Sekarang unsur pembangun dari dalam cerpen biasa juga disebut dengan unsur intrinsik. Ya, unsur intrinsik cerpen itu pembangun dari dalam. Yang pertama adalah lanjut. Lanjut lagi. Terus. Bahasa. Ya, ini kita lain ya. Ada begitu? Kita jelaskan satu-satu. Dari ketujuh unsur intrinsik ini kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah timbang. Ada yang bisa? Wawan Kurniawan belum bersuara. Silakan Wawan Kurniawan membaca apa itu timbang. Tema adalah gagasan utama yang menjadi dasar dalamnya sebuah cerita. Tema ini bersifat mengikat keseluruhan tentang masalah yang ada di dalam cerita. Rizal. Tokoh dan pelakon. Istilah pelakon mencakup makna yang luas, yaitu tokoh, mewakilkan tokoh, dan penampilan tokoh. Keterangan mengenai pribadi, waktu dan sesuatu. Alur adalah urutan peristiwa yang berdasarkan hukum sebab akibat. Alur tidak hanya mengungkapkan apa yang terjadi, akan tetapi menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Point of view, posisi pengarang dalam sebuah cerita. Satu, orang pertama Afwan. Yang pertama terlibat langsung sebagai tokoh utama dan mengambilkan aksi di tangan orang lain. Dua, orang ketiga kerjaan. Serta tahu kemudian diceritakan secara detail pengamat penulis fokus pada tokoh dia. Gaya bahasa adalah cara khas dalam menyampaikan sebuah kalimat atau kata menggunakan kalimat atau kata-kata pilihan yang indah. Amanat adalah pesan moral yang dipetik dari cerpen yang kita baca. Biasanya amanat sangat berkaitan erat dengan cerpen yang mana penulis atau pembuat mengajak pembaca atau mendengar untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar. Apa saja untuk pembangun dari luar? Kita saksikan. Ya, jadi unsur ekstrinsi cerpen itu ada 3. Latar belakang masyarakat, latar belakang penulis atau pengarang, dan nilai-nilai kehidupan. Kemudian kita jelaskan satu persatu. Apa itu latar belakang masyarakat? Latar belakang masyarakat coba. Zakir dibaca ini, Zakir. Latar belakang masyarakat adalah pengaruh kondisi yang terdapat di masyarakat yang dapat mempengaruhi terbentuknya dari cerita dalam cerpen. Latar belakang penulis adalah faktor-faktor dari dalam pengarang yang mempengaruhi atau memotivasi penulis dalam menulis sebuah cerpen. Penulis membuat cerpen berdasarkan kesehariannya dalam bersifat nilai-nilai kehidupan. 1. Nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. 2. Nilai moral, nilai yang berkaitan dengan akhlak, pekerti, susila atau baik buruk tingkah laku. 3. Nilai agama atau religius, nilai yang berkaitan dengan agama. 4. Nilai budaya atau tradisi, nilai yang berkaitan dengan kebudayaan atau adat istiadat. Gajah semut gajah. Ya kecil. Oke, semut gajah.
Ya, berarti ini kurang konsep ini. Nah, itu. Kemudian semut, gajah, semut. Ya, mantap. Seperti nanya Bapak, kan konser apa? Baru saya nanya. Ada lagi. Gajah, semut, semut. Ya, mantap sekali. Seperti ini, konsep ini. Semut, gajah, gajah. Ya, oke, tepuk tangan semua. Dan saya memberikan waktu mengerjakan SKPD ini 20 menit. 20 menit. Kemudian kelompok 4 ini. Ya. Ingat nih, perhatian dulu kemarin. Perhatian kemarin. Di dalam mengerjakan SKPD ini terlebih dahulu dibaca dulu langkah-langkahnya. Di situ ada petunjuk mengerjakan SKPD ini. Kemudian sampaikan juga di SKPD ini terbagi dua. Ada tugas kelompok, ada tugas individu. Ada tugas kelompok, ada tugas individu. Jadi saya sarankan dulu supaya tugas kelompok dulu didahulukan. Kenapa? Karena tugas kelompok ini akan dipresentasikan sebentar. Jadi setiap kelompok ada perwakilan ambil di sini di atas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Begitu. Kemudian kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi. Silakan dikerja. Kalau ada yang perlu apa yang masih belum jelas silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas terkait dengan ini. Ada? Iya, di tugas kelompok dulu. Ya. Jadi namanya ditulis, anggota kelompok yang ditulis. Nama anggota kelompok. Bensound.com. 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 Jadi kalau pulang silakan didengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1. Bukti kutipan. Di kampung saya ada seorang tokoh. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Sejak umur 5 tahun, saya sering tidur bersama kakek, tapi akhirnya diteruskan oleh Kang Hasim. Latar atau setting. Latar tempat kampung Gunung Beser, kaki gunung. Bukti kutipan. Penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang Sekian dari
presentasi kami dari kelompok satu. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kelompok satu tersini. Nah, tadi itu temanmu sudah menyampaikan hasil diskusinya dari mungkin ada tanggapan dari teman-teman terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman kita tulis. Ada tanggapan? Ya kalau tidak ada, saya persilakan kelompok satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kelompok dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Sulis Widrati dan Ainun Delia Paula Putri. Yang ketiga, kakek, penokohannya bijaksana. Kutipannya, semakin banyak kebutuhan hidup dan semakin banyak orang yang merasa pintar, tapi orang-orang pintar itu tidak tahu tentang kebijaksanaan. Yang keempat, penduduk desa, penokohannya mudah terpengaruhi, percaya pada hal mistis. Latar tempat, daerah kaki bukit yang subur di sebelah barat kampung, di masjid, rumah kakek, dan sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 2. Ya itu tadi sudah untuk kelompok 2. Jadi itu tadi penampilan teman kita semua perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kegiatan terkait dengan KPD. Jadi untuk ekstensi kita pendek mohon kerana. Silakan kalau ada masalah ya. Sekiranya untuk kelompok 2 suaranya semakin diperjelas dan diperbesar. Apa? Kembali ulang. Sekiranya untuk kelompok 2 suaranya semakin diperjelas dan diperbesar. Cara membacanya mungkin diversi. Oh, jadi kalau membaca jangan apa? Jangan terburu-buru, jangan terlalu cepat. Ya, 5 menit dari sekarang harus selesai. Bensound.com. Apa manfaat cerpen bagi apa kita ini? Dapat cerpen bagi pembelajaran. Jadi media hiburan agar tidak jenuh. Ada yang lain? Silakan. Memberi kenikmatan. Ada lagi? Yang lain? Ini dia dulu. Apa manfaat? Memberikan pelajaran tentang kehidupan. Cinta yang juga kita. Menimbulkan rasa senang. Ada lagi? Menambah inspirasi bagi pembaca. Iya, menambah inspirasi bagi pembaca. Nah, dari apa yang kita pelajari membaca sudah kalian rasakan. Ada yang apa? Yang memberikan kesenangan. Jadi itu tadi. Mengenai tugas yang saya berikan kira-kira bagaimana perasaan kalian terkait dengan metode KPD ini? Apa manfaatnya? Apakah lebih apa yang dapat terkait dengan apa ini media KPD ini? Lebih mudah memahami bahwa ini unsur intrinsik, ini temannya, oh ini dasarnya, latar tempatnya,
Ini watak kukunya. Tuh, dengan sistem LKPD seperti ini. Silakan di apa itu? Dikumpul hasil silsilah dengan logonya. Semua LKPD dengan kartu. Dengan apa pengamatan saya tadi waktu mempresentasikan hasil diskusinya, maka saya mengambil kesimpulan bahwa kelompok terbaik hari ini dalam mengerjakan LKPD adalah kelompok 3. Sesuai dengan apa? Dengan dari ketika perwakilannya lain membacakan hasil diskusinya. Yang lain juga tidak salah, yang lain juga benar. Cuma, nah ini yang apa? Yang anggap saya terbaik, yang lain juga baik. Nah, sesuai dengan apa? Bagi kelompok yang belum terbaik, kalau saat apa? Saya sarankan supaya membacanya itu apa? Literasinya itu diperbanyak, terutama dalam membaca mencermati cerpen. Jadi hanya membaca terus jadi bermantap seperti tadi cara membaca Sulaiman kan terputus-putus waktu dia presentasikan, jadi mereka kurang jelas ya, kurang jelas oleh Sulaiman. Jadi jadi itu. Kemudian dari kegiatan kita hari ini sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita jika ada yang bisa menentukan, silakan. Cerpen adalah sebuah karya sastra dalam bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen hanya membahas satu fragmen dalam kehidupan manusia. Biasanya cerpen hanya menceritakan suatu peristiwa besar yang didukung oleh peristiwa-peristiwa kecil lainnya. Ya, ada lagi? Saya Pak. Nah, silakan tulis. Unsur pembangun cerpen terdiri atas 2, yaitu unsur intrinsik atau unsur pembangun dari dalam dan unsur eksplisit atau unsur pembangun dari luar. Iya, tepuk tangan semua. Jadi itu sebagai kesimpulan bahwasanya cerpen adalah suatu karya sastra berbentuk prosa yang terdiri di dalamnya yang unsur pembangunnya ada 2, ada unsur intrinsik, ada unsur eksplisit. Kemudian dan pelajaran selanjutnya masih terkait dengan cerpen. Kalau kali ini kita mengidentifikasi dan menganalisis unsur pembangun, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas terkait dengan kesimpulan cerpen. Kesimpulan cerpen dan bahasa yang digunakan dalam cerpen tersebut. Mengingat apa? Unsur kebahasaan yang digunakan dalam cerpen tersebut dan menentukan secara keseluruhan cerpen yang kita baca hari ini. Salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali dengan doa.